Oke. Halo Mas Andri. Halo. Salaman dulu. Mas Sugeng, apa kabar? Alhamdulillah baik. Teman-teman, kita ketemu lagi di acara Mampir Wedangan. Ini sesi ketiga seri panjang ya. Oh iya. Seri ketiga. Jadi Mas Bagus. Andri ini yang ketiga seri panjang. Seri pendeknya ono loro. Jadi karena Mampir Wedangan ya seperti biasanya kita ada. Nah, minum dulu. Nah, minum dulu. Oke, selamat. Ini aslinya sore. Di sini sore. Selamat sore teman-teman semua. Jadi kita saat ini akan ngobrol dengan beberapa tema. Wah, sebenarnya beberapa tema. Ini dengan teman lama yang kebetulan nongol di warung halaman. Tadi enggak sengaja ya mampir. Lalu wah ini mampir wedangan ini. Mampir wedangan sekalian ini kita ngobrol-ngobrol. Oke. Kita akan ngobrol agak apa ya? Agak serius dan agak guyon. Nah, jadi teman saya ini namanya Bung Andri. Saya Bung Andri ya. Ananto ya. Beliau ini wartawan bola, wartawan khususnya bola ya. Ya, apa aja lah. Olahraga di Jakarta dulu di beberapa media, lalu sekarang mendirikan Libero. Bantu ya. Bantu teman. Pemretnya Libero.id. Libero.id. Ya. Teman-teman bisa kunjungi pemretnya beliau ini soal olahraga lah. Intinya kayaknya bola lah kira-kira lebih banyak ya. Ya, kira-kira. Nah, kita akan ngobrol ini Mas Andre, tapi mungkin perkenalannya nanti sambil jalan juga ya. Di awal kayak boleh. Gitu dulu. Ya. Nanti sambil kalau ada teman-teman mau kontaknya lewat komen. Ya. Lewat komen. Oke, kita akan mulai masih bersama saya Arif Sugeng Widodo dengan program Mampir Wedangan di Warung Halaman. Oke. Baik. Halo Mas Andri. Halo ya. Oke, ini kita sudah lama nggak ketemu ya kayaknya ya. Berapa ya? Udah 10 tahun mungkin. Jadi saya ketemu terakhir kalau tidak salah nggak itu ya 10 tahun. Mungkin waktu 5 tahun mungkin. Waktu kamu kasih ini kaos Liga Champion. Oh iya, wah itu udah lama itu. Saya juga udah lupa ya. Jadi beliau itu waktu itu ngeliput Liga Champion. Kalau nggak salah finalnya Bayern Munchen sama Inter Milan. Ya, itu. Nah, 2000 berapa? Bawain hadiah. 2010. Itu dari mana? Jerman? Itu waktu itu negaranya di Madrid. Oh, Madrid. Di Santiago Bernabeu. Oh, Santiago Bernabeu. Jadi beliau ngeliput di sana, bawain oleh-oleh. Ya. Oleh-olehnya itu kaosnya Bayern Munchen. Iya. Yang kalah. Betul itu. Bukan yang menang, tapi yang kalah. Jadi katanya, diobral murah ya katanya. Ya udah yang kalah aja gitu katanya. Ya itu waktu itu bener itu. Iya kan? Jadi mumpung murah kan, kalau kalah harus diobral. Jadi beliau ngasih oleh-oleh itu kaos bener Liga Champion tapi yang kalah. Saya yang menang Inter. Ya, yang menang waktu Inter. Itu zamannya Mourinho ya. Zaman Mourinho. Okay. Jose Mourinho itu. Jose Mourinho. Oke. Jadi ini pengalaman dulu. Kita balik dulu. Boleh, jadi boleh. Ini Mas Andri teman kuliah saya aslinya. Dulu waktu kuliah kita itu sempat aktif di olahraga. Jadi ya kayak gini ini dulu saya olahragawan. Ya hasilnya saya ngurusi olahraga pemain dulu. Bola. Main bola kampung, fakultas maksudnya. Bola kasti. Lalu bola ada beberapa lah gitu di fakultas, termasuk Mas Andri ini gitu. Nah, dulu kita mendirikan namanya Kolosium di Fakultas Filsafat. Ini masih ada ini. Masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Nah, peninggalan bersejarah. Peninggalan bersejarah teman-teman dulu paling banyak 2001, 2002, 2003 gitulah teman-teman didukung teman-teman lama. 2000, 2009 99 gitu. Nah, akhirnya berdiri UKM. Nah, Mas Andri setelah selesai kuliah jadi nggak nyangka ternyata dia ngelamar waktu itu di MNC, kalau nggak salah.
Di Koran Sindo dulu Koran namanya. Sindo ya. Karena nggak dulu. tahu apa masih ada apa enggak, nggak tahu soalnya online semua kan sekarang. Online semua. Lalu ngelampirin CV-nya itu Kolosium. Kolosium. Wah. Iya, betul itu. Ditanya dia. Iya ya, Iya, ditanya. betul Ya. itu. Nanti cerita ya. Iya. Kira-kira ini prolog aja. Wah, dia tanya lalu aktif di mana? Oh, di UKM Kolosium. Apa itu Kolosium? Wah, Kolosium itu BKM-nya olahraga, UKM olahraga gitu. Akhirnya diterimalah dia. Lah, setelah itu melanglang buana dia. Meliput berbagai event olahraga. Betul itu. Lokal, nasional sampai internasional. Kira-kira gitu ya? Iya, betul. Oke, saya nggak akan banyak bicara. Ini prolog aja, kira-kira gitu. Nanti coba Mas Andre sedikit cerita tadi soal setelah kuliah lalu ya jadi wawancara itu. Dulu itu kan kita sebagai anak filsafat itu kan kalau sudah terima ijazah itu kita justru bingung kan mau ngapain itu. Terus ya sama teman-teman udah ngelamar aja jadi wartawan. Ya saya juga ikut-ikut wartawan apa kayak juga nggak tahu nulis itu juga nggak pernah dulu. Cuma memang sukanya olahraga kita kan ikut dulu. BKM yang jurnalis juga enggak ya? Enggak sama sekali enggak. Teorinya apa enggak. Cuma memang kita suka olahraga kan. Dulu main bola. Main bola terus nonton pertandingan di lapangan situ tuh Pancasila, di GSP. Kita ada turnamen apapun kita ikut antar fakultas itu. Nah, itu aja. 8-0 dengan ekonomi. ya gitulah pokoknya dulu waktu masih muda itu, waktu masih kurus kita. Masih kurus kita. Terus ya itu ngelamar terus ya itu ada beberapa yang dipanggil ikut wawancara ke Jakarta kemana. Terus ya itu didapat di Sindo itu, Koran Sindo itu. Koran Sindo. Waktu itu juga Koran Sindo masih baru itu, kita kan juga nggak tahu kan kita. Oh iya masih baru itu ya. Baru. Oke. Kita kan Jogja kan taunya Kedaulatan Rakyat sama Bernas kan. Ke sana ya udah wawancara gitu. Terus ditanya, dia membaca CV-nya. Oh ini mana filsafat gini-gini. Ini organisasinya apa? Kok nggak ada organisasi pers kampus? Nggak pernah saya Pak gitu. Terus apa organisasi saya? Ya ini organisasi saya ini ya ini. Kolosium. Apa itu? Ya ini organisasi olahraga, pecinta olahraga. Kita bikin organisasi olahraga, kita bikin terus. Oh iya kita bikin dari nol, kita daftarkan, kita administrasi lain-lain, kita masukkan ke fakultas, keterima. Ya pokoknya intinya itu organisasi ya kita main-main aja, main olahraga di situ apa aja olahraga kita main kan, kita ikut lomba. Terus ditanya, jadi nanti kalau kamu keterima di sini, kira-kira kamu mau di jurusan apa ini, jurnalistiknya? Ya karena saya cuma nguasai olahraga ya kalau bisa saya olahraga aja Pak. Gitu. Ya saya nggak tahu apa itu bercanda, kan tadinya cuma bercanda. Iseng-iseng juga iseng juga lah. Namanya kita wawancara kan kita juga nggak terlalu tegang. Mereka juga santai, kita santai. Ya kita bilang aja olahraga Pak. Gitu. Nggak taunya setelah beberapa bulan atau minggu saya lupa itu. Terus dipanggil, begitu datang ya langsung diterima masuk olahraga waktu itu. Dan ya setelah masuk olahraga bisa keluar sampai sekarang, sampai keluar jadi dari bidang situ. utamanya jadi, sampai sekarang ya. Iya, semacam apa ya, spesialisasi. Padahal kalau sebenarnya kalau anak-anak baru, wartawan baru itu nggak boleh di spesialisasi seperti itu, nggak boleh, dia harus di rolling. Gitu. Di rolling kemana-mana dia harus di rolling. Tapi saya sejak saat itu langsung nggak pernah di rolling. Nggak pernah di rolling. Ya di situ olahraga aja. Tadinya olahraga macam-macam itu ya, rollingnya cuma olahraga macam-macam. Bulu tangkis, MotoGP, F1 gitu. Terus lama-lama sepak bola lokal ya internasional gitu. Ceritanya itu awalnya. Dulu pernah ngeliput apa aja? Yang level lokal, nasional, kalau sampai internasional. Kalau lokal sih saya ya udah semua event yang di Jakarta itu mesti ada di situ. Mau Liga Indonesia mulai zaman Liga masih tawuran sampai sekarang tawuran lagi ya. Liput semua itu. Liput semua, PON, SEA Games, SEA Games di Indonesia, SEA Games di mana-mana, di Thailand pernah itu, terus Asian Games waktu di Indonesia. Ya pokoknya semua olahraga, tenis di Indonesia kan. Tenis juga semua. Tenis semua, basket itu kita ngeliput. Pertandingan timnas, Piala Asia, semua kita ikut. Piala Eropa kita pernah juga. Macam-macam lah. Pokoknya semua pertandingan olahraga itu kita pasti ada. Wah, menarik itu. Jadi kita nggak nyangka dulu teman-teman. Loh, tiba-tiba
jadi wartawan nih gitu. Kayaknya nulis nggak pernah. Saya juga nggak nyangka. Jadi wartawan. Tapi pengalaman Mas Andri ini menarik karena sebenarnya setiap event-event itu pasti punya pengalaman ini ya, punya pengalaman khusus lah kira-kira gitu. Tapi nantilah cerita gitu. Nah, setelah dari itu lulus dulu tahun berapa ya? Kalau nggak salah itu 2006 atau 2005 ya. 2006 mungkin. 2006. Oh, 2006. 2006 Pak, 2005. Pokoknya saya jadi wartawan itu 2006. 2006 pertengahan September. Oh gitu. Oh iya. Jadi itu nggak lama ya. Pokoknya habis lulus itu. Oke. Jadi berarti kan sudah lama banget beliau ya ini dari 2006 lah ya. 2006 sampai sekarang dan berapa tahun berarti? 15 tahun lebih. 15 tahun lebih gitu. Jadi di olahraga semua itu. Di olahraga semua. Jadi bola terutama ya. Dulu MNC itu Sindo. Iya, Koran Sindo lalu sempat koran yang baru terus kan Gorila. Saya bikin setelah dari Sindo itu kan ya kita kan tahulah tantangannya. Kita kan mencari tantangan dan mencari uang. Terus ada kesempatan kita bikin Gorilla Sport namanya dulu. Berarti beliau membuat Gorilla Sport itu olahraga juga, cuma konsepnya beda. Konsepnya adalah karikatur, lebih pada jadi foto itu kita ganti dengan gambar, animasi. Kita bikin video animasi kartun gitu. Itu bikinnya kita gambar, foto kita ganti gambar, terus ya komik lah, intinya komik. Jadi pertandingan sepak bola itu kan biasanya kita tulis di tangan, kita tulis tuh. Terus kita ceritakan skor berapa berapa. Itu enggak, kita konsepnya bikin komik. Jadi komik itu bercerita tentang pertandingan sepak bola itu. Kalau enggak karikatur. Itu konsepnya Gorilla ya. Konsepnya Gorilla. Oke. Nanti kita bahas itu karena kita akan balik lagi ke Sindo. Tapi sebelum itu setelah Gorilla Libero. Baru kita bikin Libero. Bukan bikin, saya bantu teman ada yang ngajak, teman nawarin yuk kita bikin Libero juga media, tapi kalau Libero hampir sama kayak portal biasa, cuma kita fokus pada other side of football istilahnya. Jadi sisi lain di luar pertandingan, di luar lapangan, misalnya ada apalah gitu. Ada orang jatuh dari tribun gitu, kita bahasnya ke situ. Yang aneh-aneh lah pokoknya, yang viral-viral, yang aneh-aneh, yang nggak ada di berita olahraga itu kita bikin. Libero namanya, libero.id. Nah, nanti teman-teman bisa buka itulah. Terakhir waktu di Sindo itu, Sindo terakhir tahun berapa? Tahun 2014, 2015 mungkin. 2015. Terakhir Pemret juga ya? Bukan, saya di Sindo masih biasa aja lah, redaktur biasa. Redaktur ya. Baru setelah itu di Gorilla ya itu bikin Pemret, lalu di Libero Pemret. Jadi saking sudah berpengalaman. Oke, itu bisa dibahas juga nanti. Pokoknya pendek-pendek dulu. Sekarang ini diminum dulu. Monggo, saya udah minum beberapa kali. Tadi gini, saya menarik untuk ini yang liputan lokal yang berkesan itu apa waktu dulu? Kalau liputan lokal tuh ya saking banyaknya sampai saya juga lupa yang kesan. Kalau lokal ya tawurannya itu. Lokal tuh gini, yang paling asik tuh lokal itu kalau ya itu pertama yang rusuh itu kita paling seneng itu. Malah kita berharapnya tuh rusuh ya, karena itu akan ada banyak yang lihat, banyak yang lihat, dan kita nulisnya juga nggak bingung. Kalau kita cuma gitu aja, si A Persija ngegolin ini biasalah itu si. Kalau rusuh benar-benar ada berita gitu ya. Rusuh itu kita bisa, kita bisa nyerang klubnya, kita bisa nyerang panpelnya, kita bisa nyerang PSSI yang bikin liga itu regulasinya gimana, kita bisa nyerang sporternya juga kita. Jadi ada banyak angle gitu istilahnya, banyak tulisan yang kita bikin. Atau kalau ada misalnya kasus, misalnya kayak dulu itu ada PSSI rebutan ketua umum, kayak gitu itu malah gayeng, malah asik itu. Kita Nurdin Halid ya, kayak ribut-ribut Nurdin Halid kayak gitu, udah masuk penjara masih mimpin PSSI dari penjara, itu malah lebih enak gitu.
beritanya gayeng ya. Atau waktu kalau di luar negeri itu ya kalau ada skandal-skandal itulah. Skandal apa wasit apa itu yang dulu Calciopoli apalah kayak gitu. Liga Italia. Ya atau mungkin wasit VAR kayak gitu, kasus VAR video asisten referee itu malah lebih enak daripada kita ngurusin pertandingannya. Gitu. Jadi ya itu lebih itu enak. yang lokal malah yang agak-agak angle-angle gitu itu malah enak. Kalau yang level apa ya? Asia lah mungkin ya. Apa? Asia itu sama aja. Jadi ya ngeliput apa dulu pas kalau Asia itu saya Piala Asia. Piala Asia itu yang juara Asian siapa Game itu? Piala Asia itu juaranya Irak kalau nggak salah tuh 2007. Di mana? Di Jakarta finalnya. Kan itu 4 negara tuh. Asia Tenggara, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Thailand. Oke. Finalnya di Indonesia. Berarti di berbagai negara pertandingan. Iya, pertandingan di 4 negara itu. Finalnya kebetulan di Indonesia. Finalnya itu Irak sama Arab Saudi. Kalau waktu itu teman-teman ingat tuh waktu itu Irak itu kan baru perang tuh. Jadi semalam sebelum final itu saudaranya Irak. Kaptennya Irak itu Yunis Mahmud itu baru meninggal gitu karena kena bom gitu. Oh, saudaranya? Iya, saudaranya atau apanya lah kerabatnya atau di Irak itu ada bom. Jadi besoknya dia main di Jakarta itu menang. Oke. Lawan ngalahkan Arab Saudi. Itu tahun berapa? Tahun 2007. Oh, masih di awal-awal jadi. Iya, masih awal-awal reporter itu. Dulu ya. Awal-awal hitungannya. Ya. Setahun lah ya, setahun. Oke, setelah itu ngeliput Liga Champions berapa kali? Kayaknya 2-3 kali ada ya? Liga Champions itu saya kalau nggak salah sekali kalau Liga Champions. Kalau Liga Champions habis itu Piala Eropa saya. Piala Eropa itu Piala Eropa waktu itu di Ukraina. Sekarang perang itu ya. Saya ke sana. Kalau Liga Champions itu di Madrid. Ya itu yang saya kasih kaos itu. Bayern Munchen. Saya lupa kayaknya tahun 2010. Jose Mourinho itu waktu treble. Dia treble winners. Itu sejarah itu. Saya dapat kaos merah. Iya, merah. Bayern kan, Bayern Munchen. Jadi waktu itu memang Bayern itu sebenarnya diunggulkan waktu itu karena pelatihnya Louis van Gaal kalau nggak salah. Van Gaal ada Robben, ada Ribéry, macam-macam. Oke. Lalu itu menang serangan balik itu ya. Saya ingat sih itu. Nonton itu. Serangan balik. Waktu itu ada Sneijder, ada Diego Milito. Ya itu generasi emasnya Inter lah itu. Itu terkenal waktu Inter bermain bertahan, setelah itu serangan balik. Akhirnya gol loh. Iya, gol. Itu waktu itu. Iya. Itu waktu fenomenal. Ya, betul sekali. Itu yang istilah parkir bus itu, parkir bis itu ya pertama itu terkenal muncul di situ tuh waktu dia lawan final itu juga sebelumnya semifinal lawan Barcelona itu yang dia parkir bus. Yang semua pemainnya di belakang dan ternyata juara. Jadi Mourinho membuktikan bahwa itu yang ngegolin Milito itu ya? Kalau nggak salah Milito ya. Milito itu kayak pemain film Rambo itu loh. Iya. Kalau nggak ada. Iya. Stallone, siapa ya? Sylvester Stallone ya. Oke. Iya kan? Mirip itu. Oke. Jadi 2010 ya Liga Champions. Lalu yang apa tadi Piala Eropa? Piala Eropa itu. Ya kalau itu tahun berapa? Tahun 2012. Jadi setelahnya. 2012 itu di Ukraina itu. Ukraina dan Polandia. Itu sebulan itu saya di sana. Sebulan di Ukraina. Sebulan. Kalau yang tadi yang kan final Liga Champions tadi Liga Champions itu kan final cuma semalam itu berarti saya seminggu kalau nggak salah hanya seminggu di sana. Di Madrid itu. Iya. Seminggu. Jadi itu pengalaman yang enak. Jadi kalau yang 2012 itu sebulan karena Piala Eropa itu kan sebulan di Ukraina sama Polandia. Piala Eropa ya? Euro 2012. Itu. Nah, sekarang itu Ukraina perang itu hancur ya. Itu dulu sebelum perang itu dulu di sana ya? Iya, saya di sana. Oke. Perang itu kan dia 2014 itu. Nah, 2012 kita di sana duluan. Nah, mungkin itu ada. Dulu rombongan dari sini banyak wartawan-wartawan. Ya, wartawan itu banyak dari Indonesia. Tapi yang punya akreditasi hanya beberapa. Termasuk saya itu selalu dapat akreditasi dari UEFA. Jadi kan wartawannya atau medianya? Wartawannya. Oh gitu. Jadi nggak semua media itu wartawannya itu bisa dapat akreditasi. Paling kalau di kayak negara kayak Indonesia gini ya satu orang itu satu negara itu 3 atau 4. Kecuali yang pemegang hak siar kayak
Kalau dulu itu RCTI, itu dia mesti bisa ngirim orang dapat. Atau sekarang kalau nggak salah SCTV ya. SCTV itu bisa, tapi kalau wartawan biasa itu nggak, susah. Susah gitu ya. Jadi kalau Anda sudah bisa pegang akreditasi resmi itu, ya berbanggalah Anda. Itu berlaku berapa lama? Ya, berlaku selama di situ. Enggak, selama event itu. Oh, selama event. Dan itu kalau Anda punya akreditasi, Anda bisa naik kereta apa semua gratis. Oh gitu ya. Transportasi gratis, Anda makan di stadion itu gratis. Dapat nunjukin kartu jurnalis. Kartu akreditasinya. Oh, kartu akreditasi. Oke. Kayak Kokart itu, itu nanti situ mereka akan di-scan, oh ini dari sini gitu. Oh. Itu paling kalau nggak salah itu. Jadi begini, kalau ada event di Eropa itu, entah itu Liga Champion, entah itu Piala Eropa, entah Piala Dunia, itu wartawan Indonesia itu banyak sekali ke sana. Oh gitu. Iya, sampai orang-orang mereka sendiri, orang-orang di UEFA itu juga bingung. Loh, kalian ngapain di sini? Banyak banget itu ya. Banyak banget. Orang Indonesia ngapain? Orang-orang di situ, tuan rumahnya di situ heran. Mereka nggak tahu sini medianya banyak. Makanya kalian itu ngapain? Wong Indonesia itu kan nggak main bola di sini. Negara Anda itu nggak ke sini, nggak main bola, terus ngapain Anda main bola gitu? Itu lucunya di situ. Tinggal bilang jumlah namanya penduduk Indonesia itu jutaan, nggak ikut, tapi kan penontonnya banyak. Betul kan gitu. Dan itu ya kalau gini, kalau senangnya kalau itu kita dapat akreditasi itu kita bisa ketemu pemain. Jadi di Indonesia ini saya buka rahasia lah, wartawan itu kalau dia liputan di luar negeri itu kan kadang kita bikin interview kan. Interview itu sebenarnya bisa dicari di Google, di Reuters itu banyak, atau AFC misalnya wawancara dengan Cristiano Ronaldo. Nah, yang mahal itu apa? Yang dicari pembaca itu adalah kita foto sama Cristiano Ronaldo, kita foto sama Lionel Messi. Walaupun nanti kita nggak bisa wawancara, karena kita itu nggak mungkin wawancara langsung gitu nggak mungkin, karena itu sangat cepat. Yang bisa kita lakukan selfie. Selfie itu, hasil foto itu nanti akan dimuat di koran kita, disertai wawancara. Nah, wawancara itu ya diambil dari Reuters atau dari apalah, koran The Sun atau koran apa itu di situ. Itu kuncinya begitu. Jadi kalau ada Anda baca koran, ada wartawan foto sama Lionel Messi, terus dia ngaku itu wawancara dia dengan wawancara bareng-bareng bener, itu. Ya, tapi wawancara bareng-bareng bisa juga wawancara bareng-bareng, bisa juga wawancara orang lain yang wawancara. Cuma kita nanti harus ada kreditnya kan. Dari Reuters atau dari apalah koran di luar negeri itu, Marca atau L'Equipe atau apa, atau Daily Mail gitu. Nah, dulu karena pas di Madrid sama Ukraina itu, berarti harus kebanyakan yang pakai bahasa Inggris atau gimana itu? Atau begini, kalau orang di luar negeri itu yang bisa bahasa Inggris itu cuma di Amerika sama di Inggris, sama di Belanda. Orang Belanda itu pintar sih. Setelah di lain negara itu mereka nggak paham bahasa Inggris, sama dengan orang Indonesia. Jadi kayak orang Spanyol itu ya mereka bisa bahasa Inggris sama seperti orang Indonesia. Ya mungkin beberapa orang. Ya beberapa orang bisa, tapi masyarakat umumnya itu nggak bisa. Jadi kalaupun jadi ini intinya itu adalah mental kita kena nggak. Kalau mental kita kena duluan, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau kita mentalnya bagus ya mereka juga sebenarnya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kita ngomong aja pakai bahasa isyarat biasanya itu. Gitu. Iya, kalau misalnya makan di restoran, di warung. Kalau restoran mahal di sana. Di sana yang murah itu ya McD itu. McDonald itu murah. Ya kita tinggal nunjuk aja kita mau ini. Dulu sempat cerita dia. Iya. Minum air keran bisa diminum. Itu pas Liga Champion atau apa? Iya, betul itu. Jadi keran di sana itu ya bisa diminum. Jadi nggak harus beli. Ya, sekarang air mungkin di beberapa kota di Indonesia sudah. Di masjid kampus sudah itu. Tapi kan dulu itu bagi kita ini kan air keran kok diminum gitu ya. Iya, betul itu.
Dan udah di sini sekarang UGM ini ya, beberapa tempat ya, udah ada. Sekarang sudah ada. Kalau dulu kan kita kan heran banget tuh. Dan itu lebih ngirit karena kita nggak penting bawa botol ya, sendiri, betul. Kemana-mana aman. Karena gitu. Kalau kita beli aqua itu di sana bisa 2 euro, 3 euro kan lumayan tuh. Kurs waktu itu taruhlah kursnya 10.000 aja udah berapa tuh? Oh iya. Ya kan sayang kan, jadi kalau kita minumnya air keran. Ya ini bukan apa-apa ini. Enggak, tapi itu pengalaman ya, pengalaman. Maksudnya memang umum juga. Iya, memang umum. Di sana juga orang normal aja. Normal aja. Dibayangkan karena air keran, kalau di sini bayang air keran di sini yang nggak bisa diminum, padahal di beberapa tempat sekarang udah bisa diminum itu. Nah, kalau di Madrid itu dulu kan semingguan aja ya. Iya, semingguan. Itu perjalanan sendiri paling 2 hari gitu. Ya, misalnya berangkat sekarang, besok baru nyampe, besok sore. Berarti di sananya kan nggak nyampe seminggu atau seminggu itu ya, udah. Seminggu itu masuk perjalanan. Paling di sana cuma 3 hari, 2 hari, 4 hari. Ya. Oke. Yang kan pertandingan kan itu biasanya nanti waktu pertandingan, sebelum pertandingan itu kan ada sesi latihan resmi. Oh, itu ikut liput. Ya, kita ikut liput. Terus ada sesi latihan resmi, nanti ada press conference resmi. Nah, kita ikut aja. Jadi biasanya itu yang penting tuh 2 hari itu. Misalnya dia finalnya hari Minggu, ya hari Sabtu atau 3 hari lah, Jumat gitu. Jumat, Sabtu, Minggu itu yang penting itu di situ. Jadi kita berangkat kapan aja bisa, nanti pulang Senin. Nanti misalnya kita berangkat dari sini Senin atau Rabu, Selasa sampai sana kan Kamis atau Rabu, ya itu udah. Dan itu acara sesi latihan itu kan cuma berapa jam, 2 jam, 3 jam ya, selebihnya ya kita bikin laporan terus tulisan sama, itu. Ya, sama. Tapi kalau jalan-jalan, ada kesempatan juga ya. Ya. Tapi dulu kalau berangkat memang dari sini, dari misalkan dulu Sindo ya, itu cuma 1 atau beberapa? 1 orang ya. Oh, cuma 1. Nanti biasanya itu giliran. Jadi misalnya kita waktu itu berapa ya, saya lupa. Dan misalnya taruhlah 10 reporter, 10 redaktur, pokoknya bagian olahraga. Ya, krunya itu ada 10, ya itu digilir aja. Kan dulu waktu Sindo itu awal-awal berdiri itu kan masih duitnya kan masih kenceng karena yang punya masih orientasinya masih begitu. Masih orientasi murni, murni lah gitu. Kalau sekarang kan nggak tahu. Ya gitulah. Nah, itu kan itu ada anggaran. Dari tiap tahun itu kita disuruh bikin anggaran, bikin rencana kegiatan. Kita mau ngirim orang kemana. Misalnya biasanya itu yang normal itu kan dari Januari sampai Desember. Januari itu biasanya nanti di Singapura itu ada Australia terbuka tenis. Nah, kita mau ngirim nggak? Kalau kita ngirim nanti kita centang ngirim 1 orang. Terus nanti ada Formula 1 di Singapura itu, yang di Marina Bay itu. Nah, itu di situ kita ngirim orang atau enggak kita. Terus nanti ada event apa lagi? Misalnya ada Thomas Cup, Uber Cup di mana, di Prancis di mana, kita ngirim orang enggak? Terus sepak bola Liga Champion itu pasti agenda. Mesti ya. Mesti Liga Champion, Piala Eropa gitu itu mesti agenda. Piala Dunia itu mesti resmi. Kadang kalau Liga Champion ada Piala UEFA. Dulu Piala UEFA, sekarang Liga Eropa itu juga kita ngirim. Nah, itu pasti nanti terus Piala AFF kayak gitulah. Itu nanti dibudget, terus nanti misalnya ini ada 10 event ya dibagi. Dibagi, ditunjuk kamu yang ke sini, kamu yang ke sini, kamu yang ke sini. Nanti tahun depan gantian lagi. Kalau saya udah di Liga Champion, nanti saya tahun depan di manalah gitu. Beda tempat. Makanya Piala Dunia belum sempat ya malah. Belum sempat malah. Karena ya itu gilirannya belum dapat. Lagian dia 4 tahunan sekali. 4 tahun ya, betul. Ya, alhamdulillah ya Piala Eropa itu dapat Piala Eropa, terus dapat ya Piala AFF apa gitu ya. Alhamdulillah enggak apa-apa sih. Udah lumayan lah ya, itu pengalaman lah, enak. Dulu kantornya itu di Gondang Dia, saya sempat main kan dulu ke Gondang Dia. Iya ya, benar kan? Di Gondang Dia dekat stasiun itu, di Kebon Sirih namanya, Jalan Kebon Sirih Raya. Kebon Sirih Raya. Ya, kebetulan pas ke Jakarta waktu itu main. Tapi memang sudah lama sih kita nggak ketemu. Sekali itu. Ya. Memang kayaknya terakhir ya itu ya atau? Iya. Wah, saya lupa. Kayak udah lama. Ini pokoknya udah lama. Jadi makanya ini tadi aneh, tiba-tiba datang ini ya udah. Memang kan sekarang saya di Jogja ya. Libero itu kan tempatnya di Jogja. Home base-nya Jogja. Jogja dia mau apa lagi?
Jadi nanti akan sering nongkrong sini aja. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa bikin seri. Benar. Seri olahraga gitu ya. Boleh. Membahas Liga Indonesia itu kan juga menarik, bahas timnas. Oh iya. Bahas apa-apa gitu. Bahas Kolosium. Oke. Nah, sekarang balik lagi ke kan tadi Sindo, lalu sekarang ke Gorilla. Ya, Gorilla. Gorilla. Jadi di Sindo itu kan berapa tahun? 7 tahunan ya? Berarti ada ya? Ya, lebih lah. Hampir 10 tahun, hampir 9 tahun lah. Oh, iya, lama ya. Lalu 8 tahun, 9 tahun lah, apa ya, sekitar segitu 7 tahun ya. Dulu ada beberapa teman kita memang ada di situ di juga. Sindo. Anunya beda ya, bidangnya beda-beda. Nah, kebetulan beliaunya di olahraga. Juga ada yang jadi wartawan di tempat lain juga. Ya. Nah, kalau di Gorilla ini bedanya tadi walaupun sempat disinggung ya soal karikatur macam-macam, itu sebenarnya gimana itu? Model apa perbedaannya waktu itu? Kok buat Gorilla itu lalu dengan pendekatan yang mungkin beda itu? Ya, waktu itu kan kebetulan yang punya itu dia suka gambar gitu. Hobi dia gambar, bikin kartun. Yang punya Gorilla itu. Ya, yang punya Gorilla bikin kartun. Terus ya dia punya ide mau bikin itu, tapi mau dibikinkan gambar itu dibikin apa ya? Dia kepikiran bikin media itu. Terus karena ini media kartun ya kita nggak usah terlalu serius namanya, terbaik nama maupun apa, nggak usah terlalu konsepnya. Ya itulah muncullah nama Gorilla itu, gorillasport.com tadinya. Tapi sekarang kayaknya udah nggak ada, udah kukut. Terus COVID ya karena ya awal-awal COVID ya. Ya karena ternyata menggambar itu lebih sulit daripada buat tulisan. Ya, daripada lebih tulisan dan foto, ngambil foto. Itu lebih lama mungkin lebih juga. Lama prosesnya dan kosnya lebih besar. Ongkosnya itu ongkos. Seniman itu kan ya dan namanya orang yang gambar itu kadang kalau dia lagi mood ya dia gambar hari itu bisa dapat 10 gambar gitu. Tapi kalau dia lagi nggak mood, seniman itu kan bisa 5 hari juga nggak ngapa-ngapain ya. Jadi itu ya mungkin pertimbangannya itu. Tapi secara konsep bagus karena itu kita bercerita, kita bikin ya pertandingan, misalnya kita bikin cuplikan pertandingan gol itu kita bikin animasinya. Jadi namanya rotoskopik. Jadi itu kayak kalau teman-teman tahu apa ya? Kalau yang punya IG punya itu tahu ini BNR. Bleacher Report, BR itu Bleacher Report. Goal.com itu kan mereka juga bikin animasi itu. Itu kita udah bikin duluan daripada mereka itu sebenarnya. Mereka itu kan di luar negeri. Cuma nggak tahu apa mereka niru kita, apa kita yang niru mereka, kita nggak tahu. Tapi sebelum kita tahu mereka bikin itu, kita udah bikin gitu loh. Dan itu sekarang banyak klub sepak bola di Indonesia juga bikin model-model animasi itu. Kalau teman-teman perhatikan di Instagramnya klub-klub kayak Persib, kayak Persija, kayak PSS Sleman itu juga mereka bikin itu animasi. Itu kita dulu bikin Bayangkara FC itu juga kita bikin. Jadi konsepnya foto itu kita ganti dengan gambar. Dulu kayaknya tabloid bola itu juga ada kartunnya. Ya, kartunnya. Iya kan? Ya itu ya termasuk itu kayak model-model gitulah. Kebetulan itu dulu Pak yang bikin bola itu si Gundul itu juga pernah ikut kita di Gorilla, gabung di situ juga. Pak Nung itu kalau Pak Nung. Pak Nung Kuncoro itu termasuk Mico itu dulu juga ikut. Nah, kayak gitulah, tapi itu konsepnya olahraga. Jadi pertandingan olahraga kita bungkus dengan gambar, cerita, komik. Jadi misalnya biografi pemain misalnya itu kita bikin dengan gambar, kita ceritakan dalam bentuk komik. Jadi orang akan lebih memahami daripada lebih gambar lebih mungkin menarik juga. Ya betul. Kan orang cuma diceritani dulu saya misalnya pemain siapalah si Ronaldo misalnya dulu sekolahnya di SSB apa gitu. Kita gambar waktu situasi waktu dia di SSB itu seperti apa kayak gitu. Oke. Tapi ya karena COVID dan lain sebagainya terpaksa tutup. Udah 5 tahun ada ya? Nah, iya udah 5 tahun udah banyak udah 5 tahunan. Followernya aja itu udah hampir sudah 100.000 lebih itu dari benar-benar nol kita kan.
dalam waktu itu ya sekarang udah ya nggak tahu, sekarang saya udah kembali ke sini nggak tahu. Nah, waktu itu jadi pimretnya juga ya? Iya, pimretnya. Saya ngurusin yang ya pokoknya itu banyak dan ya bagusnya itu dia ngumpulin seniman itu dari mana-mana, dari seluruh Indonesia, dari Jogja ini kan banyak tuh. Anak-anak Jogja itu yang tukang gambar-gambar itu kan mereka nggak tersalurkan, kita bawa ke sana, ke Jakarta. Mereka konsepnya ya mereka ngirim gambar, kita bayar, kita ngirim gambar gitu. Tapi ya itu karena memang namanya seniman nih, sekali lagi nih. Ya kadang mereka bisa gambar kalau lagi bagus ya, lagi otaknya jalan, lagi idenya gitu kenceng ya. Itu wah, sehari itu bisa 20 karya bisa. Tapi kalau lagi ya kan namanya manusia itu kan masalah macam-macam ya. Bisa 5 hari, 6 hari, seminggu nggak ada karya, itu yang bikin kita juga aduh ini. Sementara media itu kan industri kan. Jadi kita tetap harus tiap hari harus ada karya, tiap berkala itu harus ada waktu, itu harus kita terbitkan ya. Itu karena dulu sempat saya lihat kayaknya buat event-event juga ya, buat event. Kayak di Gor apa? Ya Gelora Bung Karno itu kan sempet ada acara-acara. Ya itu salah satu bagian dari marketing kita juga, kita bikin kerjasama dengan klub sepak bola, kita ikut kayak gitulah. Jadi ya memang itu secara konsep mungkin kalau ada yang mau bikin ya silakan bikin aja kok. Itu tidak ada di Indonesia itu media yang kayak gitu, baru Gorilla Sport itu. Mungkin di luar negeri itu juga beberapa nggak, kalau yang olahraga khusus olahraga kayaknya nggak ada juga. Kalau yang model karikatur ada, itu yang di Prancis itu yang kontroversial itu loh, ya itu ada. Ada gambar apa. Nah kalau ini apa namanya, libero, kan tadi gorila, libero ini cenderung porsi Mas Andri ini lebih banyak ya, dari inisiasinya juga sama membuatnya sekaligus jadi pemretnya itu. Nah mungkin walaupun tadi baru sekilas dijelaskan, mungkin bisa sedikit lebih digambarkan gimana ini libero ini dan pasarnya, lalu yang membuat khas mungkin itu gimana ini? Kalau jadi begini, libero itu ya sebenarnya sama seperti portal lain lah, portal kayak bola.com apa.com. Nah itu sama gitu, cuma yang membedakan libero ini kita tuh fokus pada other side of football istilahnya, di sisi lain malah bukan lapangannya? Bukan lapangannya, jadi gitu. Sisi lain di pertandingannya. Cerita-cerita di balik layar itu, cerita-cerita desain ya, cerita-cerita soal misalnya pemain itu dia latar belakang apalah, pokoknya yang justru nggak ada kaitannya. Jadi pemikirannya adalah gini, kalau orang sekarang itu kan kalau kita nonton bola itu kita kan bisa lihat hasil pertandingan itu kan dari ini Twitter, dari apa itu live score itu kan ada tuh. Nah kalau kita di media kita bikin hasil pertandingan itu nggak akan ada yang baca, karena orang akan lebih senang lihat ke situ, karena ini hasilnya 1-0 misalnya Liverpool MU sama Liverpool menang MU 2-1. Ya udah orang kan hanya sebab. Tapi kalau kita lihat di situ misalnya Virgil van Dijk marah-marah itu jauh lebih menarik. Atau misalnya siapa itu yang biasa tukang blunder itu siapa, Maguire. Dari Maguire dia bikin blunder gitu, itu lebih menarik. Atau misalnya cerita tentang pemain, misalnya itu ada pemain itu lahir di laut. Itu ada pemain dari Prancis itu namanya pernah itu orang akan dari Afrika itu ya? Dari Afrika, dia lahir di laut. Itu lebih menarik daripada kita bikin profil pemain ini, prestasinya ini orang nggak peduli. Atau misalnya ada tuh Ibrahimovic itu kan terkenal suka tukang berkelahi, ternyata pernah ada yang matahkan rusuknya dia. Itu kan orang kan lebih ternyata kayak gitu. Tapi berita utamanya ditulis juga nggak sih? Ya ditulis hanya sebatas ya kita hanya kasih informatif aja, skor. Misalnya kayak timnas, misalnya kemarin tuh yang baru di sini nih yang U16 itu misalnya. Ya U16. Itu kan ada ya kita tulis aja kita ngalahin Vietnam berapa tuh 1-0. Sebelumnya waktu di fase grup kita 2 berapa itu skor.
Tapi kan ada kejadian lain, misalnya kipernya Vietnam dilempar pakai pakai botol. Nah, itu kan jauh lebih menarik daripada nanti di dalam bagian beritanya kita kasih lebih ke situnya. Ya, lebih ke situnya, pemain ini dilempari kok kelakuan supporter kita kayak gitu loh, itu kan enggak. Atau misalnya itu Pak, saya nonton loh itu. Oh, itu nonton. Dikasih tiket sama Rahmanto. Rahmanto itu teman kita juga itu. Dia dapat tiket. Kaya dia sekarang. Ini udah sukses ya. Dikasih temennya juga kan. Jadi karena sisa mungkin dikasih saya dijemput saya lihat itu. Pertama kali saya lihat namanya Timnas. Oh iya. Menang. Apa gara-gara saya? Ya mungkin. Ya. Oke, lalu gimana? Ya begitu. Jadi sudut-sudut pertandingan lah, misalnya ya kayak misalnya kalau di Liga Indonesia ini banyak kita sudut-sudutnya. Jadi kita bisa memantaunya dari Instagram, dari Twitter, atau kita nonton pertandingan langsung, itu kita bisa tahu. Misalnya kayak di Liga Indonesia tuh kayak ada pemain ya wasit salah bikin keputusan tuh udah banyak, itu lebih menarik kita bahas daripada misalnya waktu kemarin tuh Persebaya lawan yang golnya dianulir wong tidak ada apa-apa kok. Itu lebih menarik daripada kita hanya sekedar membicarakan skor 2-1 atau berapa, atau misalnya kemarin yang Persija lawan lupa saya. Itu yang dia kipernya Andri Tani itu nggak ngapa-ngapain tiba-tiba jatuh, ternyata ada rekamannya dia pura-pura gitu. Itu lebih menarik dibahas daripada kita membahas hasil pertandingan, dan itu yang kita fokuskan di Libero itu. Jadi istilahnya kalau kalian nonton, teman-teman nonton bola, terus teman-teman buka Libero, misalnya sambil di gadgetnya, di handphonenya buka Libero, teman-teman nggak akan menemukan itu pertandingan itu di situ, tapi teman-teman akan menemukan itu apa yang ada yang tidak tertangkap oleh kamera itu apa di situ. Itulah konsepnya kayak gitu, dan itu malah banyak yang istilahnya yang tertarik. Ya, yang tertarik di situ ya. Iya, karena orang ya begitu. Karena kalau orang nonton pertandingan ya dia datang ke TV. Kalau orang cuma pengen lihat hasilnya, tinggal di Twitter itu udah kita pertandingan baru main udah pada istilah informasi udah banyak lah soal itu. Iya. Soal hasil lah itu. Iya, banyak itu. Jadi bidik di sisi yang lain gitu ya. Iya, jadi mencari sisinya yang lain. Dan itu banyak peminatnya juga, orang juga membaca, dan ya terus terang saya sendiri kalau sebagai pembaca ya kalau baca portal-portal berita juga nyarinya yang begitu-begitu, yang aneh-aneh gitu, bukan hanya olahraga, misalnya kasus apapun itu. Berita saya kita baca yang media yang besar itu juga pasti kan nyarinya ya itu, dan itulah di kita begitu bikinnya. Di Libero itu. Timnya ada berapa sih Timnya banyak, ya nggak banyak sih, paling 10, mungkin 10 orang. Tersebar tapi ya? Ya, tersebar. Nggak di Jogja aja? Ya, nggak di Jogja. Ada di beberapa. Karena lebih work from home ya? Iya, sekarang kan lagi ngetrend tuh. Atau kayak Brin, work from anywhere. Ya, ya gitulah intinya, kita orang kerja itu kan senyaman mungkin. Iya. Jadi kita bikin orang kerja itu senyaman, nggak usah harus datang ke kantor. Kalau Anda udah produktif di rumah, lagi di WC, Anda bisa produktif ngapain? Lagian bisa diupload di mana aja. Betul. Sekarang kan eranya kan era online, hybrid katanya begitu. Jadi bisa di mana-mana. Bisa kerja, yang penting itu kan hasil, daripada hasilnya bagus apa enggak. Kalau hasilnya enggak bagus ya gimana, kalau hasilnya bagus ya dari mana aja enggak masalah kan. Tapi ngomong-ngomong masih sering olahraga enggak? Kalau saya sih olahraganya kayaknya dulu paling rutin main sepak bola, yang lain enggak. Jadi kalau di filsafat dulu itu kan sering pertandingan antar fakultas kita. Siapa ikut
silat, taekwondo atau voli ya, karena kekurangan orang kira-kira siapa bisa ikut ya ikut gitu. Karena ya kita dulu kan sedikit siswanya. Saya pernah loh ikut taekwondo pernah, voli pernah. Futsal kita pernah juara di futsal. Dan yang lucunya gini, misalnya kompetisi itu yang nganain misalnya apa itu yang persekutuan apa gitu, yang bukan organisasinya ikut kita kan? Ya itu menarik karena apa ya? Momen paling asik itu pertandingan antar fakultas. Ya, momen aslinya dulu itu konsepnya itu agar kita bisa kalau ada event-event apa bisa ngadain juga, cuma nggak sempet sampai seperti itu, nggak ini apa namanya akhirnya di event antar fakultas saja kita waktu itu. Tapi asik sih. Asik ya. asik. Itu bikin jadi misalnya apa itu organisasi kita bukan organisasinya kita nanti ikut itu begitu jadi karena memang pernah kamu ngajak tanding di SMA 3 jadi dulu ini apa namanya apa gitu namanya pertandingan antar ini yang agama Kristen itu ya lalu antar fakultas kan yang agama Kristen cuma berapa akhirnya kita ikut main cuma waktu itu pas puasa saya ingat itu pas puasa. Wah, akhirnya habis pertandingan ya bukber sama itu ya modelnya gitu agama apa aja kita lalu pas pertandingan ini apa namanya keluarga muslim yang di geografi itu perwakilan kan dengan yang antar fakultas itu ikut juga atau kamu? Ikut juga, semuanya ikut. Agamanya apa aja ikut. Ikut juga, juara 1 kita dulu. Penalti diulang karena gol terus. Akhirnya di pertandingan hari selanjutnya waktu itu. Kalau nggak salah dengan finalnya dengan peternakan. Kalau nggak pertanian, saya lupa itu. Tapi ya gitulah, kita dulu waktu kuliah itu ya lebih banyak di lapangan. main bola, main apa, olahraga apa, taekwondo. Cuma memang badminton, badminton, semuanya. Hoki lumayan sering juara ya dulu. Saya sih nggak ikut, cuma teman-teman yang main hoki itu jago-jago. Saya nggak ikut. Ikutnya kamu bola aja kayaknya. Nah, kalau itu bawa tongkat tuh kalau emosi itu bisa. Cuma dari sekian atletnya filsafat itu, kayaknya yang jadi wartawan bola kamu aja ya. Atau ada yang lain? Nggak tahu kayaknya saya. Atau nggak tahu ya, atau ada yang lainnya. Mungkin ada ya, tapi yang jelas kalau yang jadi wartawan banyak. Wartawan banyak, cuma wartawan bola. Lalu di CV-nya Kolosium ya. Iya saya pede banget itu. Pede banget itu. Ya. Padahal dulu ketuanya saya loh. Saya jadi apa ya waktu itu anggota apa saya nggak tahu. Enggak, kamu divisi apa ya nggak jelas ya. Pokoknya lupa lah itu udah lama. Ya saya kan itu kan namanya CV itu kan selalu kalau orang anak baru lulus kuliah itu kan selalu CV itu kan harus sebagus mungkin, sebisa mungkin ada organisasinya apa aja kan. Nah, saya itu bingung, saya itu nggak pernah ikut organisasi apa-apa. Iya kan? Ya udah organisasi ya situ aja. Kolosium itu ya. Jadi organisasi apa coba BEM juga nggak ikut, apa juga nggak ikut. Ya, dulu kan aslinya kan nggak ada wadahnya yang formal ya dulu itu, jadi nggak ada wadah formal tanding, tanding ya akhirnya dibuat wadah kan gitu kira-kira, akhirnya dibuat wadahnya, dibuat organisasinya, akhirnya sampai sekarang. Cuma saya nggak tahu sih seperti apa sekarang, tapi secara prinsip ada organisasinya lah kira-kira. Iya benar. Ya dulu ya informal aja kan kita di informal kalau ada pertandingan gitu. Lama-lama ya kepikiran itu kita bikin organisasi itu. Sempat saya singgung dulu itu pertandingan kan kita itu kalau bola besar itu kan sering kalahnya asli. Kalahnya telak lagi. Kalahnya telak, tapi sebenarnya yang paling telak itu sama ekonomi. Jadi dulu itu di UGM. Ya karena mereka pemain ini semua kayaknya, pemain atlet kayaknya. Ya. Jadi dulu itu ya ekonomi,
apa ya dulu namanya? Pordies apa? Pordis ya. Pordis. Itu atlet-atletnya Porvigama atau apa? Pokoknya olahraga gitu ya. Olahraga antar fakultas ya, tiap tahun ada itu. Itu istilahnya atlet-atlet itu fakultas ekonomi, teknik macam-macam itu. Udah ketemu kita. Ketemu kita nangkep bola aja merucut. Sempet ya kipernya siapa ya? Kan Cungkur ya? Bukan. Yang lupa ya. Pokoknya tendangannya kan kenceng-kenceng. Apa Amir apa Cungkur? Enggak, Amir biasanya Ya. Ke depan lah dia. Nah itu kan tendangan kenceng-kenceng. Golnya itu tendangan jarak jauh semua. Kipernya gini kok gol gitu ya. Asik tapi. Itu poin paling besar. Kalau yang lain kecil-kecil sebenarnya 1-0, 2-0 gitu. Ekonomi saya paling ingat itu. Ya kan mereka kan kalau di fakultas di luar filsafat kan favorit, fakultas favorit, jadi banyak peminatnya. Termasuk atlet-atletnya pada ke sana. Lah kita fakultas kita siapa yang mau favorit itu? Tapi kita dulu atlet yang cukup bagus itu di ini memang hoki. Ya, jadi atlet-atletnya hokinya filsafat itu jago-jago. Saya sih nggak ikut, nggak ikut. Tapi yang main-main itu teman-teman kita yang hoki itu jago-jago itu ya. Nah, jago-jago itu. Mungkin sampai ada yang ikut timnas mungkin. Ada yang sampai ikut timnas kayaknya ya. Iya. Timnas hoki. Iya, dulu teman kos saya ada Mas Antoni, ada banyak lah teman-teman. Sama itu Bridge. Juara kita Bridge. Ada Wahyu Cungkur, Mas Bertos. Iya, banyak lah ya. Ada itu olahraga ya. Kita itu main kartu. Anggap aja olahraga gitu. Ya. Saya pernah ikut pertandingan taekwondo. Iya. Menang sekali. Iya. Karena lawannya nggak datang. Saya lupa dari fakultas mana. Saya udah lengkap itu. Nggak datang gitu. Setelah itu tanding selanjutnya ketemu kehutanan. Kalah. Udah itu saya nggak ada potretnya ya. Zaman dulu itu potretnya ini asik. Dulu nggak ada handphone kan? Nggak ada handphone. Kalau ada potretnya pernah jadi atlet sekali ya itu taekwondo itu. Aduh. Dulu belum ada handphone jadi kita nggak bisa upload. Nggak bisa upload, fotonya aja nggak ada. Gitu. Handphone ada cuma handphone yang itu, yang besar itu. Nggak kayak sekarang lah. Misalkan kualitasnya apa ada. Nah, kedepannya libero ini mau dibawa kemana Mas Andri? Ya kita mau tetap eksis lah libero ini. Bagaimanapun mendunia. Ya, menasional lah. Tapi rencana ya sekarang juga, udah nasional cuma maksudnya kalau mau liputan-liputan itu memungkinkan kan kayak dulu itu misalkan ada Piala Dunia. Memungkinkan aja, asal ada sponsornya gitu ya. Jadi kan gini kita ini kan ya ini mungkin teman-teman itu juga. Nah, tahun ini kan Piala Dunia ini. Iya, Piala Dunia. Cuma kan ini sudah penutupan ininya akreditasinya udah nggak bisa lagi, kita bisa ke Rusia dan jadi selama sejak pandemi ini kan kita juga bingung ini mau ngirim orang kemana, itu kita juga bingung karena setiap aturan itu kan beda-beda. Maksudnya tadinya kita nggak nyangka pakai itu colok-colok itu. Nah, itu makanya kita nggak untuk selama masa sekarang itu lebih baik nggak ngirim orang keluar dulu gitu loh. Jadi daripada nanti kita udah pesan akomodasi dan lain-lain ternyata ada ini lagi kenaikan kasus terus ada kebijakan beda lagi udah. Jadi ya mungkin setahun 2 tahun ini kita masih fokus di inilah ya masih begini-begini aja. Nanti kalau sudah kira-kira situasi dunia udah baik ya kita bisa ngirim orang kemana-mana, itu nggak masalah kan. Itu kan bagus gitu loh, maksudnya ngirim orang ke Piala Dunia, ke Piala Eropa, ke Liga Champions kan. Kita kalau kita sih tetap kita akan basisnya libero ini tetap kita akan markasnya tetap di Jogja misalnya. Lebih taruhlah kita udah besar, amin lah. Sebesar ESPN gitu ya kita tetap, karena gini orang itu kan paradigmanya sekarang semuanya ke Jakarta gitu kan. Bikin kantor semua bukan di Jakarta. Sekarang, dulu juga. Dulu ya. Di Jakarta. Jadi sekarang paradigmanya malah jangan di Jakarta. Iya, makanya kita bikin yang di daerah, di Jogja.
Kalau bisa kita bikin di Bantul atau di mana Pacitan kayak gitu. Jadi bukan paradigma kok semuanya ke Jakarta terus bikin sesak di sana apa. Sementara orang-orang itu yang bagus-bagus di daerah itu juga banyak, Mas. Ya. Dan lebih bagus juga banyak gitu. Ya. Jadi ya itu rencana sih begitu. Libero ini nanti ke depan. Ya nanti nganu lah, mungkin Libero biar masuk sering di apa itu? Kalau di HP itu bisa di apa download atau ya, apa ya. itu bisa? Iya udah bisa. Bisa ya? Iya kita ada aplikasi juga ada. Ada aplikasinya, ada webnya ada, di YouTube-nya juga ada. Kita punya YouTube, kita punya ya semua yang dibutuhkan sebuah media zaman sekarang itu kita udah pakai semua. Ya, sekarang kan yang penting itu kan kita sekarang konsisten aja, konsisten terhadap pembaca kita. Pembaca, jumlah pembaca, jumlah pengunjung web itu juga harus konsisten karena kadang ya mungkin itu juga dialami semua media itu. Kadang itu kita pembaca itu nggak konsisten datang gitu loh. Jadi ketika ada event besar aja mereka akan membanjiri web kita. Dan itu berlaku di semua web. Semua web di Indonesia ini seperti itu, media di Indonesia itu semua. Gitu. Ketika ada event besar mereka akan, tapi kalau nggak ada event mereka udah gitu. Nanti ada event lagi, euforia muncul kayak timnas lagi tanding itu orang kunjung ke website tuh bisa, bisa kita trafficnya akan naiknya tinggi sekali. Tapi nanti kalau pas nggak ada agenda ya biasa aja, datar gini. Tapi nanti kalau begitu, nah itulah di Indonesia itu kayak gitu dan itu umum di semua media itu kayak gitu ya. Jadi kebanyakan media itu ya berharap pengunjungnya itu stabil gitu. Tapi ya nggak tahu Indonesia ya, kita bicara Indonesia bukan, kalau di luar saya nggak tahu, tapi kalau di Indonesia itu begitu kebanyakan. Kalau lagi eventnya bagus ya kayak di TV itu juga kan, kalau lagi bagus ya isu beritanya bagus, rame ya bagus ya. Kalau nggak bagus ya sepi. Oke. Mungkin sebelum kita tutup nih, kita kan durasi kira-kira ya 30 menit sampai 1 jam lah obrolan santai kita gitu. Ini udah berapa ini? Udah ya, jam kira-kira? Belum? Ya, kurang dikit lah mungkin. Makanya mungkin ini ada sebagai di obrolan sesi terakhir gitu. Kira-kira untuk pandangan Mas Andri sebagai Pimret Libero, itu soal dunia olahraga di Indonesia gimana ini? Punya potensi yang cukup besar atau gimana gitu? Ya, potensinya ada. Itu saya kalau olahraga ya saya akui itu orang kalau bakat itu ada. Cuma yang kurang dari orang Indonesia itu adalah atlet ya, ini khusus atlet. Itu adalah mentalnya nggak ada itu mohon maaf ini. Mentalnya jelek itu dalam arti begini, taruhlah kita ambil contoh pemain bola, ambil contoh timnas yang baru menang ini ya, timnas U16 ini kan mereka masih muda, masih umur 14, 15, 16, masa depannya panjang. Terus ketika ditanya sama wartawan, sama orang-orang, kamu besok mau jadi apa? Mau ngapain setelah? Saya mau jadi apa? Polisi, mau jadi PNS, mau jadi. Loh, kamu kan pemain bola, bukan pegawai. Kenapa kamu nggak bermimpi main di Real Madrid? Kenapa kamu nggak bermimpi main di MU? Tapi malah justru bermimpi main jadi polisi, bermimpi jadi PNS, bermimpi. Kan itu sebuah sikap mental aneh, yang gitu aneh gitu loh. Kalau di luar negeri kan enggak, mereka berpikir ya saya pemain muda, saya mau mental bermain di Real Madrid sekalian atau di Bayern Munchen. Dan itu sikap mental itu yang enggak ada di pemain-pemain di atlet. Dan itu bukan hanya sepak bola, di olahraga lain juga gitu. Ketika mereka sudah kenal uang, sudah habis. Misalnya ketika main bagus, ketika udah menang kan, dapat bonus sekian M, udah selesai. Jadi itu yang membedakan anak atlet Indonesia dan
pengurusnya juga terlalu, menurut saya terlalu banyak kepentingan. Oh gitu. Mereka membina karena ada kepentingan ya politik lah, apalah. Itu yang jelek itu. Kalau memang serius membina ya binalah pemain itu dengan ya dengan benar-benar dijaga gitu loh. Kan itu udah banyak kasus itu, kalau kita ingat itu dulu kasus generasinya Evan Dimas itu. Oh, yang diundang di mana itu? Diundang di mana-mana TV lah kan. Sebelum final ya? Sebelum final macam-macam generasi itu. Sekarang kan orangnya hilang semua. Terus yang piala generasinya Bagus sama Bagas sama aja U16 juara. Setelah itu diundang kemana-mana, kenal duit, kenal ini. Di mental, masalah utama mental Indonesia. Jadi, padahal sebenarnya punya potensi ya. Dulu saya pernah ngobrol sama pemain asing Indonesia itu, yang main di Liga Indonesia itu, main dari Brasil. Siapa itu namanya? Yang sekarang udah naturalisasi itu, yang main di Persija. Alah, siapa itu? Hafal saya. Itulah pokoknya pemain itu, pemain naturalisasi itu, pemain dulu main di Persebaya itu, kaptennya Persebaya, pernah di Persebaya. Jadi dia pernah ngomong, jadi kalau di Brasil itu orang dari anak kecil itu dia sudah ditanamkan bermimpi main di luar negeri, di luar Brasil, dimanapun itu. Bedanya dengan Indonesia, kalau pemain Indonesia itu sudah bisa membelikan orang tua sawah, sudah bisa membelikan orang tua rumah, kendaraan, itu sudah motivasi mereka udah turun gitu loh. Nah itu dia otokritik pemain itu. Terus Jackson Tiago juga pernah ngomong juga sama itu. Jadi kalau kamu jadi pemain bola ya jangan diiming-imingi jadi PNS, jangan diiming-imingi jadi polisi, jangan diiming-imingi jadi pegawai BUMN, jangan diiming-imingi jadi, biarkan dia hidup dari sepak bola gitu loh. Setelah nanti kalau dia profesional di situ, sikap mental dia tetap di olahraga itu, ya dia akan jadi pemain jadi atlet yang benar-benar level dunia gitu loh, yang benar-benar berkelas. Sekarang ini kan di Indonesia itu yang benar-benar kelas dunia kan cuma bulu tangkis. Bulu tangkis pun semakin kesini juga semakin prestasinya nggak kayak zamannya dulu Susi. Tapi terakhir kemarin bagus. Iya betul. Terakhir mulai kemarin bangkit lagi. Bagus. Sempat merosot tapi kemarin bagus kan? Ya itulah, itu harus kayak gitu tuh, harus dijaga benar gitu loh. Mental, intinya tuh mental. Mentalnya susah. Dan mental secara fisik, dukungan sebenarnya oke ya, aslinya ya. Hasilnya bagus. Bakat alam itu, Sintayong itu juga mengakui teknik orang-orang pemain-pemain itu bagus. Cuma yang dia sesalkan yaitu sikap mentalnya itu lemah gitu loh. Orang waktu Sintayong pertama ngelatih Indonesia itu kan sudah harusnya latihan, orang pemain Indonesia masih di pinggir lapangan masang sepatu pun bisa setengah jam sendiri, Mas. Ambil ngobrol kan masnya. Sementara pelatihnya, itu yang kata dia itu yang jeleknya dari orang Indonesia, dari pemain Indonesia, dari atlet Indonesia itu begitu. Luis Milla itu juga mengakui, wah tekniknya pemain Indonesia itu bagus. Sadil Ramdhani itu bagus mainnya. Tapi ya itu, dia keluhan sebagian besar pelatih asing yang ada di situ, ya itu mental itu. Terus daya juangnya itu lemah gitu. Jadi kalau udah capek ya berhenti. Padahal kalau di luar negeri itu pemain kalau dia kakinya belum patah ya dia nggak akan berhenti. Nah itu kalau itu bisa diperbaiki, dan ya itu pasti Indonesia bagus. Dan untuk memperbaiki itu ya memang butuh proses. Prosesnya panjang dan pendidikannya yang benar gitu loh, bukan pendidikan yang orientasinya pendidikan olahraga ya, sepak bola ya. Misalnya di akademi yang orientasinya jadi anak kecil itu diajari main bola yang benar, bukan diajari dapat piala. Kalau kayak timnas U16 itu dapat piala itu ya itu bonus, bukan tujuan utama. Tapi yang paling penting adalah kamu itu bisa main bola, umpannya benar, nendang benar. Karena tapi prestasi juga motivasi. Ya, prestasi motivasi, tapi itu semacam bonus gitu loh, bukan maksudnya nanti kalau mau
ngincer prestasi beneran di senior. Di timnas senior itu baru yang bener. Misalnya ke Piala Dunia, ke Piala Asia, juara Liga Champion. Nah, kayak gitu, bukan di level U16, U19, berapalah itu pendidikannya ya pendidikan diajari main aja yang bener, umpan yang bener, teknik. Karena banyak pemain senior itu timnas senior itu juga tekniknya jelek. Itu Sintayong sendiri tuh yang ngomong, Sintayong, Luis Milla. Mereka itu ngelatih timnas senior tuh masih ngajarin passing. Gitu ya. Iya, masa pemain sekelas tim pemain nasional itu masih. Kenapa? Karena waktu junior itu nggak diajari dengan benar. Oke, menarik. Tapi memang ini ya, sekarang apalagi ada Rans apa itu? Cilegon. Rans apa itu? Rans yang bola itu loh. Nusantara. Jadi Rans Nusantara ya. Rans. Nah, itu juga masih cara pendekatan bisnis sama bola entertainment. Ya, menarik, semakin membuat orang mungkin menjadi lebih menarik ya. Atau gimana? Ada apa obrolan? Ya itu aja kalau menurut saya kurang ini ya. Ya gimana ya, itu hak tiap orang untuk ngeluarin duit ya, tapi ya itu mungkin kayak Rans, terus kayak Atta Halilintar itu dia juga beli itu, kemungkinan itu ya bola juga. Dia belum tahu isi sebenarnya dalamnya itu, mungkin dia kecelakaan atau apalah. Tapi nanti kalau dia udah setahun 2 tahun ya kan itu artis beberapa punya karena dia belum tahu Prilly Latu Konsina itu juga mungkin dia hanya sekedar latah bisa juga, atau karena ya gimana ya, di sepak bola Indonesia itu seperti hutan rimba, klub Indonesia itu seperti hutan rimba dan dia belum tahu, dan nanti paling 2 tahun 3 tahun juga udah. Tapi mungkin gaungnya semakin secara orang membicarakan itu iya, tapi untuk menjadi pola manajemennya mungkin cara dia mengelola itu bagus, bisa kita contoh. Tapi klub seperti itu nanti ya kalau menurut saya sih ya paling 2-3 tahun nanti dia udah bosan gitu loh. Gitu. Kenapa? Karena di Indonesia ini klub sepak bola ini harus punya tradisi, maksudnya dia harus punya mengakar kuat. Kayak Sleman, Persebaya. Itu harus ada Malang itu kedaerahannya itu loh. Itu yang susah gitu. Beda dengan di Jepang atau di Thailand atau di Korea itu nggak butuh kedaerahan, tapi kalau di Indonesia ini kedaerahan karena basis supporter. Iya, jadi ikatan emosionalnya itu masih PSIM. Walaupun PSIM main di Liga 2 tetap aja supporternya banyak. Kalau di luar negeri mana ada orang datang kalau nggak di Liga Premier, Liga utamanya yang kastanya nggak mau dia datang ke stadion. Tapi kalau di Indonesia nggak, PSIM Persiba Bantul misalnya udah di Liga 3 masih aja yang nonton banyak, pendukungnya tetap ada ya. Jadi itu yang militan lah. Ya kalau jadi itu kayak Ran itu nanti ya dia hanya buang-buang duit di awal-awal aja, nanti setelah dia mulai mungkin berhitung itu harus dibuktikan soal ini ya, dia dukungan supporter lah. Supporter itu yang dia susah. Nah, sebenarnya kalau dia mau nggak usah bikin klub, dia akuisisi aja klub yang kayak ya itu kayak PSIM. Dia akuisisi kok Cilegon. Ya maksudnya Cilegon itu kan juga bukan klub yang maksudnya punya akar kayak Persebaya. Kalau karena dia murah. Ya betul. Kalau mau ya diambil aja, misalnya danai itulah Persebaya atau maksudnya yang klub-klub yang punya tradisi itu akan dia atau Persik Gunung gitu. Ya boleh lah. Iya misalnya. Ya gitu. Jadi nanti baru manajemennya dia kelola. Itu akan lebih bagus daripada dia bikin kayak gitu. Rans dia ngambil dari Cilegon pun itu juga dia ngambil dari mana lagi, pindah ke situ. Jadi nggak mengakar kuat gitu loh. Kalau mau sih dia misalnya kayak PSIM atau Persiba Bantul atau PSS Sleman, nah itu dia beli aja itu udah. Nanti dia kelola di bisnis, di manajemen ininya, manajemen hiburan itu malah akan naiknya akan cepat daripada dia dari Cilegon. Sekarang dia pindah, harusnya kan kalau dia beli Cilegon ya dia main di Cilegon aja. Sekarang dia main pindah lagi. Ya, kayak klubnya Atta Halilintar itu yang ganti-ganti nama. Oke, menarik sebenarnya bicara bola, bicara lu kan panjang lah, kira-kira gitu. Mungkin lain waktu bisa disambung. Mungkin edisi kedua kan. Edisi kedua. Mungkin nanti sambil ngajak pelatih siapa itu yang ke Korea itu? Oh ya.
Sintayong. Sintayong, oke. Mungkin sementara itu dulu. Ini sudah 1 jam, kira-kira lebih 10 menitan. Atau mungkin lebih ya. Oke, tapi nggak masalah. Terima kasih Mas Andri, ya, Bung Andri. Saudara Sugeng. Teman-teman nanti silakan cari libero.id ya. Wah, itu nanti di komen aja di itu YouTube-nya. Nah, ini beliau. timnya. Di YouTube-nya beliau komen aja. Oke. Subscribe jangan lupa. Subscribe. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa lain waktu, ya, teman-teman.